Peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS Arya Fernandes menilai debat Pilpres sangat penting bagi pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno untuk merebut 25% suara dari swing voters. Ia mengatakan debat memang kurang terasa manfaatnya jika para pendukung fanatik cenderung tak akan mengganti pilihannya meskipun telah menyaksikan debat. Namun hal itu berbeda bagi swing voter yang masih belum yakin dengan pilihannya dan akan menjadi penampilan kedua pasangan calon dalam debat sebagai pertimbangan untuk memilih. Pemilih tentu ingin mengetahui sejauh mana penguasaan kedua pasangan calon terhadap permasalahan publik. Sementara Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan kuatnya pemilih loyal membuat elektabilitas kedua kandidat Capres-Cawapres mengalami stagnasi. Berdasarkan survei Carta Politika, elektabilitas Joko Widodo Ma'ruf Amin sebesar 53,2% dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno 34,1%. Kemantapan pemilih loyal kepada Jokowi Ma'ruf sebesar 80,9%, sedangkan untuk Prabowo Sandi 79,6%. Ia memprediksi para pemilih loyal ini tidak akan mengubah pilihannya. Para kandidat dapat fokus pada swing voters dan undecided voters. Yunarto menjabarkan sebanyak 14,6% termasuk swing voters, sementara undecided voters sebesar 14,1%. Oleh karena itu, kedua kandidat harus mulai memikirkan strategi baru untuk merebut jumlah kedua jenis pemilih. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, pasca debat, kemana swing voters? Itulah tema dialog kita pagi hari ini. Apakah ada fenomena swing dan undecided voters yang harus direbut oleh kedua kandidat? Untuk membahasnya telah hadir peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, ada Mas Arya Fernandes. Apa kabar Mas Arya? Terima kasih sudah hadir. Terima kasih kembali di studio kami hari ini. Dan pemirsa, kita juga nanti akan tersambung dengan tim sukses kedua paslon. Saya ke Mas Arya terlebih dahulu. Debat perdana semalam cukup likable nggak untuk swing voters dan mungkin bisa jadi penentu akan kemana swing voters nantinya? Tergantung dari sisi mana kita melihat performa debat semalam gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi materi, sebenarnya tidak banyak inovasi yang tampak gitu ya. Karena beberapa pernyataan yang disampaikan oleh kedua kandidat itu mencerminkan kecenderungan apa yang sudah mereka sampaikan juga di 2014 sebelumnya. Misalnya soal penguatan KPK, kemudian penguatan lembaga peradilan lainnya gitu ya, penguatan kepolisian dan kejaksaan gitu ya, dan seterusnya. Begitu juga soal penguatan lembaga politik lainnya. Nah, tetapi menurut saya yang menjadi penting bagi kita adalah dalam debat semalam mulai terjadi interaksi antar kandidat gitu ya. Kandidat mulai berani menyatakan ketidaksependapatannya terhadap satu gagasan yang disampaikan oleh kandidat lainnya gitu ya. Dan interaksi ini penting karena temanya adalah debat ya, bukan diskusi gitu ya. Terus masing-masing paslon mengeluarkan antitesisnya masing-masing gitu ya. Nah, makanya saya kira ke depan karena kedua kandidat ini menghadapi persoalan yang sama di mana dalam 3 bulan terakhir tidak banyak efek yang mereka dapatkan dalam proses kampanye ini. Mungkin kampanye kita terlalu, masyarakat pemilih kita sudah jenuh dengan model-model kampanye yang kurang inovasi gitu ya, kurang gagasan gitu ya. Sehingga mereka kemudian memilih untuk tidak mengekspresikan pilihan politik mereka secara terbuka. Dan ini yang menyebabkan terjadinya angka swingnya yang cukup tinggi ya, di angka 20-25%. Nah, debat harusnya jadi momentum utama bagi kandidat untuk meyakinkan pemilih bahwa mereka sebenarnya layak dipilih sebagai presiden. Bisa jadi hook atau enggak di debat perdana semalam, atau kita baru bisa menyimpulkan setelah debat kelima nanti? Nah, tema yang semalam memang tema yang cukup berat ya, karena persoalan korupsi, HAM, terorisme, dan seterusnya itu adalah tema-tema yang penting dan strategis bagi pembangunan kita ke depan gitu. Dan bagi pemilih mungkin melihat kandidat masih terlihat hati-hati dalam menyampaikan pemikirannya gitu ya. Tapi saya melihat ke depan masih ada 4 debat lagi gitu ya. Dan swing tentu akan menunggu debat-debat ini apakah akan menjawab
persoalan-persoalan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka pikirkan. Dari cara memaparkan visi misi, kemudian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak lawan lah ya, bagi dua pasang calon, apakah ini cukup mewakili ataupun cukup representatif lah ya dari point of view swing voters yang secara karakteristik dan juga usia ini rata-rata millennials? Ya, kalau kita lihat tipologi dari swing itu sebagiannya adalah dari kelompok milenial. Milenial ini yang berusia 17 tahun sampai 36 tahun. Kecenderungan mereka biasanya berjarak dengan partai politik. Mereka tidak mau secara terbuka mengekspresikan pilihan atau sikap politik mereka disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, mungkin karena mereka kecewa terhadap partai politik karena kinerja dan seterusnya partai politik itu menurut mereka belum optimal gitu. Yang kedua, mungkin mereka tidak dilibatkan dalam proses-proses politik, dalam proses-proses pengambilan kebijakan politik. Artinya gitu ya. Ada penyampaian-penyampaian yang sifatnya ataupun visi misi yang sifatnya ada engagement yang tinggi gitu ya. Mungkin itu akhirnya dapat membuat kedua paslon mungkin akan lebih menarik di mata swing voters. Nah, untuk itu tentu karena bagi mereka juga bisa jadi mereka melihat bahwa apa yang ditawarkan oleh kedua kandidat itu bagi mereka mungkin belum menarik. Sehingga ketika survei dilakukan dan ditanya apakah pilihan mereka terhadap satu kandidat itu sudah mantap atau belum, mereka biasanya akan mengatakan saya sudah punya pilihan tapi saya masih mungkin berubah. Nah, perubahan itu biasanya terjadi karena mereka melihat proses debat ini dan mereka masih ragu apakah benar pilihan saya ini adalah pilihan yang sudah saya yakini gitu. Jadi kemudian nampaknya Mas Arya setuju bahwa memang debat yang akan dilakukan kurang lebih 5 kali ini akan menentukan. Karena mereka ini rasional umumnya gitu ya, karena perubahan pilihan mereka disebabkan oleh faktor-faktor yang rasional juga. Misalnya evaluasi mereka terhadap kinerja, terhadap pencapaian gitu ya, evaluasi mereka, perbandingan mereka terhadap program-program. Nah, debat karena ini proporsinya cukup besar ya, sekitar 20% dan 25%, kandidat harus menyampaikan sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif, sesuatu yang visioner ke depan. Kalau kita lihat kemarin semalam itu pertanyaan-pertanyaan menurut saya idealnya ditanyakan pada visi jangka panjang presiden gitu ya, bukan visi yang pendek atau visi yang menengah gitu ya, agar publik punya gambaran dalam 5 tahun ke depan pemerintahan terpilih mau melakukan apa gitu. Mas Arya, dari beberapa hasil survei menyatakan ataupun simpulan dari hasil survei yang sudah dirilis begitu, ada yang menyampaikan bahwa memang pemilih-pemilih fanatik nampaknya tidak akan merubah pilihan mereka sampai dengan hari H pencoblosan nanti. Tapi kalau dilihat dari debat perdana semalam, ada kemungkinan nggak pemilih-pemilih fanatik akan mempertanyakan keteguhan pilihannya? Keteguhan imannya ya. Jadi pemilih loyal ini umumnya itu sudah menentukan pilihan jauh sebelum debat dilakukan. Jadi debat nggak ngaruh buat mereka. Kampanye dilakukan dan mereka sudah melewati fase-fase krusial. Fase krusial maksud saya itu isu black campaign, negative campaign gitu ya, isu-isu fitnah, isu-isu hoax, mereka sudah lewatin semua. Dan kalau kita lihat sejak mulai muncul nama-nama yang akan beredar sampai penetapan pasangan calon itu loyalitas pemilih itu tetap tinggi gitu ya, di kedua pasang itu mungkin di atas angka 75 sampai 80% gitu ya. Jadi perubahan dari satu pasangan ke pasangan yang lain itu sangat kecil gitu. Tapi kalau dilihat dari persentase swing voter sendiri yang kemudian terus tumbuh, apakah ini akhirnya menjadi warning bagi paslon-paslon, dua pasang paslon? Apakah kemudian paslon yang memang elektabilitasnya tinggi ataupun lebih rendah dari yang lain, kalau swing votersnya trennya tumbuh, berarti ada kemungkinan voters fanatik akan menjadi swing voters? Ya, kecenderungan itu ada sebenarnya, tetapi menurut saya itu tidak besar ya. Nah, kalau kita lihat dalam setahun terakhir gitu ya, angka swing itu tidak bergerak banyak. Mereka angka swing ini hanya bergerak di angka 20, 25, mungkin naik sedikit 26, 27 gitu. Tapi balik lagi ke angka
angka normal di angka 20 sampai 25 gitu ya. Perubahan pilihan itu lebih banyak terjadi, tapi orang yang sudah loyal itu kemungkinannya berubah ya tentu ada, tapi kecil sekali. Kecuali hal-hal yang fundamental, misalnya soal ada isu-isu yang terjadi gempa politik misalnya, baru mungkin mereka akan berubah. Tapi kalau dalam situasi normal gitu ya, apalagi mereka sudah melewati fase-fase krusial tadi dan mereka tetap loyal, itu kecenderungan berubah menurut saya tidak akan besar gitu. Oke, saya ingin kemudian melihat sebetulnya dari pengamatan Mas Arya tentunya dari debat perdana yang sudah dilakukan semalam dari paslon nomor urut 01, mana yang kayaknya ini cukup likable dari materi yang mereka sampaikan, bahasannya kemudian gesturnya dan sebagainya. Nanti kita bahas juga yang paslon nomor 02. Kalau dari sisi pasangan 01, saya kira dari sisi tingkat kepercayaan diri cukup tinggi gitu ya, karena sebagai petahana tentu punya kemampuan untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan pemerintahan gitu. Dan kalau kita lihat dari 4 tema tersebut, saya kira di tema HAM dan tema korupsi, saya kira pasangan 01 punya posisi yang cukup kuat menjelaskan apa yang ingin mereka lakukan ke depan dan apa capaian yang sudah mereka lakukan gitu ya. Dan 01 juga menunjukkan bahwa bagaimana mereka mengatasi persoalan soal konflik kepentingan yang ditanyakan oleh pasangan 02. Misalnya soal bagaimana rekrutmen PNS dilakukan secara terbuka, secara transparan, ada merit system yang dilakukan, gitu ya, ada kompetensi, gitu ya. Jadi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh 02. Baik, gitu. Ya terkait dengan mana saja yang sudah disampaikan oleh pasangan calon nomor 02, mana yang kayaknya ini cukup menarik untuk swing voters, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Mas Arya, kami akan segera kembali usai jeda, tetap di Dialog Jurnal Pagi.